Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terlimpahkan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sangat besar sekali, yaitu nikmat kesehatan, terlebih nikmat kita masih bisa mempelajari, mengenal agamanya, mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di masa-masa yang Allah masih berikan kita kesempatan ini bisa kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ingatkan terus kita supaya apa? Senantiasa kembali kepada sunnah-sunnahnya, menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama Islam mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi seluruh macam penyimpangan di dalam kita beragama Islam. Karena apabila kita beragama Islam dan tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kesengsaraan dan kebinasaan walaupun kita masih diberikan kesempatan itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kita bersyukur dan kita wujudkan syukur ini semakin dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama Islam. Kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini pertemuan yang pertama sesudah lama kita libur dikarenakan kondisi masih belum kondusif. Alhamdulillah Allah masih bisa kasih kesempatan kita kumpul kembali, belajar, sama-sama belajar, sama-sama mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan khususnya pada pembahasan kita di malam ini, yaitu kita membahas syarhul aqidati ahli sunnati wal jamaah, syarah akidah atau syarah penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini merupakan pembahasan yang cukup besar di dalam keberagamaan seorang muslim. Dan kita masuk pada poin bab yang pertama. Di bab pertama dalam pembahasan kitab ini dimulai dengan membahas tentang pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita membahas bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus mengenal, harus mengetahui, harus mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Maka dimulai pembahasan ini dengan menjelaskan definisi apa itu akidah. Nopo pengertian akidah itu. Yang pertama dari sisi bahasa, akidah atau penjelasan akidah dari sisi bahasa, dan nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan dari definisi akidah secara syar'i atau secara istilah. Definisi akidah secara bahasa ada beberapa makna. Ada beberapa makna. Yang pertama, al-aqidah bermakna al-aqdu, yaitu ikatan. Akidah bermakna apa? Artinya al-aqdu, ikatan. Berarti akidah itu sesuatu yang mengikat. Maka dengan seorang muslim berakidah, maka dia berikatan, memiliki ikatan yang kuat dengannya. Ini yang pertama. Seorang muslim memiliki ikatan yang kuat dengannya. Kemudian makna atau definisi akidah yang kedua yaitu at-tawthiqu. At-tawthiq dijelaskan para ulama bahasa, makna at-tawthiq adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Maka seorang muslim yang berakidah, maka dia memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat. Itu akidah secara bahasa yang kedua, at-tawthiq, yaitu kepercayaan dan keyakinan yang kuat. Maka seorang muslim harus memiliki akidah. Karena kalau seorang muslim tidak punya kepercayaan dan keyakinan yang kuat, yang benar, maka dia akan memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat, tapi keyakinan yang tidak dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga, definisi yang ketiga dari akidah adalah al-ihkamu, yang maknanya mengokohkan atau menetapkan. Dengan seorang muslim itu berakidah, maka dia mengokohkan akidahnya dan menetapkan akidahnya. Apa yang menjadi ketetapannya? Dan yang keempat disebutkan di sini, dijelaskan bahwasanya akidah secara bahasa yaitu ar-rabtu bil quwwah, ikatan yang kuat. Berarti kalau kita punya akidah, berarti kita punya ikatan yang kuat dengannya. Kalau kita berakidah Islam, berarti apa? Kita punya ikatan yang sangat kuat dengan keyakinan Islam, dengan akidah Islam itu sendiri. Jadi semua maknanya ini memiliki kaitan yang sangat erat.
Kemudian sesudah kita mengetahui definisi akidah tadi, bahwasanya seorang muslim kalau berakidah itu apa? Memiliki keyakinan yang kuat, memiliki kepercayaan, memiliki ikatan yang kuat, memiliki apa? Ketetapan, punya fondasi dalam keyakinannya. Maka secara syar'i, secara istilah, yang dimaksud dengan akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Iman yang teguh dan pasti. Kenapa dikatakan iman yang teguh dan pasti? Karena seseorang yang beriman itu dia memiliki keteguhan yang kuat, dan dikatakan pasti karena iman yang dia imani, yang dia yakini itu dibangun di atas ilmu. Maka seseorang yang memiliki akidah harus berilmu, harus tahu, harus memiliki ilmunya supaya apa? Pasti. Karena apa? Sumber akidah Islam itu pasti, jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Karena apa? Tadi, karena sumber akidah Ahlus Sunnah sumbernya jelas, sumbernya Al-Quran, dan kita tahu Al-Quran di dalamnya isinya tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka barang siapa yang berpegang dan berkeyakinan dengan akidah Islam, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat dan tidak ada sedikit pun padanya keraguan bagi yang meyakininya. Maka di sini dijelaskan akidah Islamiyah. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti. Maka kita perhatikan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka menegakkan akidah Islamiyah sehingga apa? Iman mereka sangat kokoh, sangat teguh sekali. Dan apabila mereka beriman dengan iman tersebut, mereka tidak bakal keluar darinya. Dan bersifat pasti. Karena apa? Semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis dan sunnah Nabi SAW itu sendiri pun merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumbernya pasti, sifatnya atau sifat dari akidah Islam ini pasti. Jadi keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala pelaksanaan dan kewajiban. Karena seseorang yang memiliki akidah niku enten apa? Konsekuensinya. Yang konsekuensinya itu harus dikerjakan dan diamalkan. Karena tidak cukup diyakini kalau tidak diamalkan. Apa artinya diyakini tidak diamalkan? Maka akidah Islam ini untuk diyakini, diimani dengan teguh dan kuat, kemudian dia melaksanakan dan menjalankan kewajibannya bertauhid. Karena di antara konsekuensi atau pembahasan akidah di sana adalah pembahasan tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, dan taat kepadanya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, hari akhir, dan juga takdir dan buruk, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih, yang telah benar tentang prinsip-prinsip agama, tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Ini kesimpulan dari akidah Islamiyah. Jadi nanti akan disinggung di dalam pembahasan akidah Islam itu apa? Tentang tauhid yang benar, tentang mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian tentang iman kepada malaikat-malaikatnya. Dan ini sebuah konsekuensi di dalam kita berakidah Islam, kita harus beriman dengan malaikat. Dan ini menunjukkan keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat itu sendiri. Sehingga kita tidak sempurna akidah kita kalau kita belum beriman dengan apa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam pembahasan akidah Islamiyah ini kita harus beriman dengan rasul-rasulnya. Yang ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita dalam beragama Islam ini tidak mungkin bisa menjalankan akidah itu dengan benar tanpa melalui petunjuk Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya di sini yang dimaksudkan adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus. Jadi akidah Islam ini harus diambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam pembahasan akidah dibahas nanti tentang beriman atau tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam akidah Islam itu memiliki sumber. Dan satu-satunya sumber yang Allah turunkan adalah kitab-kitabnya. Dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya adalah Al-Qur'an. Maka kita tidak mungkin bisa beragama Islam tanpa mengambil sumbernya dari Al-Qur'an. Maka sudah sebuah kepastian siapa yang ingin berakidah Islam maka sumbernya adalah Al-Qur'an. Kemudian di dalam pembahasan akidah Islam nanti dibahas tentang yaitu beriman kepada yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat. Karena ini untuk membuktikan bahwasanya perintah berakidah Islam yang benar, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan ditunjukkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, ini merupakan kebenaran yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan barang siapa dia menegakkan akidah Islam dalam dirinya, dialah yang akan selamat. Dialah yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan disampaikan juga tentang takdir baik dan buruk. Karena ini berkaitan dengan proses perjalanan manusia di dalam dia hidup di dunia. Karena ketika dia hidup di dunia berjalan dengan apa? Takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adanya kita pun dengan takdir, adanya seluruh alam dengan takdir Allah, dan segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mungkin di dalam kita berakidah Islam lepas dari apa? Pembahasan takdir.
Ini. Dan juga di dalam pembahasan akidah akan disinggung pula tentang pembahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang hanya bisa diketahui dengan dalil, yaitu dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan beriman kepada apa yang menjadi kesepakatan atau ijma' dari salafus saleh tentang akidah Islam ini, serta seluruh berita-berita yang jelas dan pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Ini kesimpulan pembahasan akidah Islam itu sendiri. Jadi akidah Islam dibangun di atas ilmiah. Jadi seluruh pembahasan akidah Islam semuanya pembahasan ilmiah. Maksudnya ilmiah, ada dalilnya dan jelas dan bisa diterima oleh akal, kecuali mereka yang akalnya sudah kemasukan apa? Syubhat atau sudah kena virus, maka susah untuk memahaminya walaupun sudah disampaikan dan ditegakkan dalilnya. Dan juga amaliyah, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwasanya akidah Islam ini untuk dipahami atau untuk diketahui, untuk dipahami dan juga untuk diamalkan, bukan hanya untuk apa? Sekedar diketahui dan dipahami saja, tapi harus diamalkan. Dan pengamalannya sebagaimana petunjuk dan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengikuti pemahaman para salafus saleh? Karena yang telah menegakkan dan mengamalkan, mulai dari mengilmui, mengetahui, mengilmui, kemudian memahaminya serta mengamalkannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah yang pertama kali mendahului kita. Maka di dalam memahami akidah Islam ini kita harus berjalan mengikuti pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak. Di dalam mengamalkan ini tidak bisa tidak, kita harus mengikuti jejak mereka. Karena kalau enggak, kita mau mengikuti sini, mau ikut siapa? Karena apa? Sudah banyak dari generasi ke generasi mereka berusaha membuat dan menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW, tapi akhir perjalanan mereka diakhiri dengan penyesalan semuanya tanpa terkecuali. Kalau yang sadar, kalau yang nggak sadar, ya tetap dalam penyimpangannya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan kita memahami atau mengetahui, memahami serta mengamalkan akidah Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama kita. Maka sesudah kita mengenal atau mengetahui definisi pengertian akidah Islam itu sendiri, maka pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan yang dikaji dalam ilmu akidah. Tadi sebetulnya sudah disinggung, tapi di sini ditegaskan lagi. Apa pembahasan yang akan dikaji dalam ilmu akidah? Pembahasan apa saja? Maka akidah dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka meliputi pembahasan-pembahasan berikut. Pertama tentang tauhid, yang kedua tentang iman,
ketiga Islam, kemudian masalah-masalah ghaib, perkara-perkara ghaib, kemudian tentang kenabian, tentang takdir, kemudian berita-berita yang telah lalu dan akan datang, berita kabar-kabar yang telah lalu dan akan datang, kemudian prinsip-prinsip dasar hukum yang pasti, kemudian seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, dan juga tidak luput di sini bantahan kepada mereka yang memiliki pemahaman-pemahaman menyimpang, yaitu sanggahan terhadap ahlul ahwa dan keyakinan mereka yang rusak, dari pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Dan masuk di sini semua aliran dan sekte-sekte yang menyimpang lagi menyesatkan, serta menjelaskan tentang sikap terhadap mereka. Nah, ini yang paling penting, yaitu di sini kita pula diajarkan bagaimana kita harus bersikap dengan mereka yang memiliki pemahaman yang menyimpang tersebut. Maka ini pembahasannya besar sekali. Mudah-mudahan memudahkan. Kemudian di sini penulis ingin menjelaskan pembahasan sebelum masuk ke lebih dalam ke pembahasan akidah yang tadi disampaikan. Maka beliau mengatakan, penulis, disiplin ilmu akidah ini mempunyai nama lain yang sepadan dengannya, dan nama-nama tersebut berbeda antara ahlu sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya. Maksudnya apa? Akidah ahlu sunnah ini memiliki penamaan yang lain, namun satu, sama maksudnya. Jadi penamaan-penamaan tersebut sama hakikatnya, dalam rangka untuk membedakan dan menyelisihi ahlul ahwa wal bidah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Di antara nama-nama akidah menurut ulama ahlu sunnah ini, supaya kita tahu di zaman tersebut ada dan pernah dijelaskan dan pernah diangkat nama-nama tersebut untuk menjelaskan tentang akidah Islam di masa-masanya. Yang pertama al-iman. Jadi akidah Islam pun disebut sebagai apa? Al-iman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena pembahasan akidah di sana membahas tentang rukun iman yang 6 dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Juga sebagaimana penyebutan iman, al-iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dalam hadis Jibril, dan juga di sini para ulama mereka membuat kitab-kitab akidah dengan judulnya apa? Al-iman. Ada al-iman, al-imam al-Barbahari dan yang lainnya. Ada usul iman dan yang lainnya. Nah, ini maksud pembahasannya yaitu tentang akidah. Kemudian nama yang kedua akidah atau i'tiqad dan juga aqaid. Nah, sebagaimana para ulama ahlu sunnah sering menyebut ilmu akidah dengan istilah akidah salaf atau akidah ahlu al-azhar dan juga al-i'tiqad. Al-i'tiqad, ada Lum'atul I'tiqad dan yang lainnya di dalam kitab-kitab mereka.
Dan penamaan yang ketiga diantaranya at-tauhid. Jadi ketika para ulama ada menyebutkan kitab at-tauhid, misal, maka yang dibahas itu bukan hanya seputar tauhid saja, tapi maksudnya adalah membahas tentang akidah itu sendiri, akidah Islam. Jadi akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya pun masuk ke dalam pembahasan tauhid. Baik berkaitan dengan pengesaan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Oleh karenanya ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid secara umum sebagaimana para ulama salaf. Seperti Imam Al-Bukhari, beliau memberikan kitab judulnya di dalam kitab sahihnya Kitab Tauhid. Dan di sana dibawakan hadis-hadis tentang kaitannya dengan akidah. Kemudian yang keempat, akidah pula disebut dengan as-sunnah. Disebut dengan as-sunnah. Seperti para ulama membuat atau menyebut dengan akidah salaf dengan akidah ahlus sunnah ashabul hadis, seperti itu. Karena para penganutnya, orang-orang yang mengikuti akidah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Karena orang yang mengikuti akidah Islam, mereka mengikuti akidahnya Rasulullah dan para sahabat, maka disebut dengan as-sunnah. Maka ini diantara penamaan-penamaannya. Kemudian ada lagi usuluddin atau usuluddiyah. Kemudian ada al-fiqhul akbar. Nah ini, kalau dikatakan al-fiqhul akbar, itu pembahasannya bukan masalah fikih, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Pembahasan akidah. Ini kalau dikatakan al-fiqhul akbar, maka yang dimaksudkan adalah pembahasan akidah. Kemudian juga dinamakan dengan asy-syariah. Ini beberapa nama lain dari ilmu akidah yang paling terkenal, dan ada kalanya kelompok selain Ahlus Sunnah menamakan akidah mereka dengan nama-nama yang dipakai oleh Ahlus Sunnah, seperti sebagian aliran Asy'ariyah, terutama para ahli hadis dari kalangan mereka. Mereka menamakan sebagainya dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Dan tujuan kita menyebutkan nama-nama lain dari nama akidah Islam tadi itu supaya kita mengenal. Berarti selain nama-nama tersebut, itu maksudnya bukan apa? Menjelaskan tentang akidah Islam. Di antaranya penamaan akidah mengikuti firqah atau sekte-sekte selain yang tadi atau selain Ahlus Sunnah, maka mereka menamakan akidah mereka yang pertama diantaranya ilmu kalam. Jadi mereka menamakan akidah mereka dengan apa? Ilmu kalam. Jadi kalau dibahas ilmu kalam, ya dimaksudkan apa? Bahas akidah, tapi akidah versi mereka. Maka di sini dijelaskan oleh beliau Al-Mu'allif Al-Ustaz Yazid, penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis mutakallimin, yaitu pengagum ilmu kalam. Mereka yang mengagungkan ilmu kalam, seperti aliran Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Maka mereka
mengistilahkan akidah mereka dengan apa? Ilmu kalam. Maka kalau yang dimaksudkan dengan ilmu kalam itu akidah, maka ini tidak pernah dikenal oleh siapa? Ahlus sunnah. Maka di sini ditegaskan nama ini tidak boleh dipakai. Namun yang sangat disayangkan, ini mulai ditanamkan di tubuh generasi kaum muslimin yang mereka belajar di kampus-kampus yang diajarkan pemahaman-pemahaman sekuler, pemahaman-pemahaman filsafat. Jadi nama ini tidak boleh dipakai karena ilmu kalam itu sendiri merupakan suatu perkara yang baru lagi diada-adakan dan mempunyai prinsip takawul. Yang dimaksud takawul adalah berkata atas nama Allah tanpa dilandasi ilmu. Kenapa? Isinya ilmu kalam itu reka-reka dan menerka, gak ada kepastiannya. Karena yang dijadikan pijakannya adalah akal semata. Maka ini diantara larangan untuk menggunakan istilah ilmu kalam tadi. Maka larangan tidak dibolehnya nama tersebut dipakai karena bertentangan dengan cara dan penamaan yang digunakan oleh para ulama kita dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Mereka tidak pernah menetapkan dan menggunakan istilah dengan ilmu kalam. Maka kita tidak boleh menggunakannya. Kemudian di antara penamaan akidah dari firqah-firqah yang menyimpang, di antaranya adalah yang kedua, filsafat. Jadi akidah itu diistilahkan dengan filsafat, sehingga setiap kali ada kaitan yang menyinggung dengan akidah, maka mereka mengistilahkan apa? Ini ada filsafatnya, gitu. Maksudnya apa? Ini ada akidahnya. Maka istilah ini tidak boleh digunakan karena istilah ini merupakan istilah yang dipakai oleh para filsafat, orang-orang filsafat dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Dan ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena dasar ilmu filsafat itu sendiri adalah pertama khayalan, yang kedua rasionalitas, kemudian yang ketiga fiktif. Fiktif ini apa? Tidak nyata, tidak ada kenyataannya, semuanya khayalan semua. Iya. Makanya kita tahu orang yang paling bermimpi tapi mimpinya nggak jelas, paling banyak mimpinya tapi mimpinya nggak jelas, mereka dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, dan juga orang-orang kufar khususnya al-Yahud lebih lagi. Kemudian yang ketiga, di antara penamaan lain akidah dari kelompok-kelompok tersebut yaitu dengan nama tasawuf. Dengan nama tasawuf. Jadi istilah akidah tasawuf ini dipakai oleh sebagian kaum sufi dan juga orang-orang filsafat dan juga orang-orang talis. Orang talis ini orang yang mempelajari Islam tapi tujuannya untuk merusak Islam dan ingin memasukkan pemahaman mereka ke dalam agama Islam. Ini orang talis. Maka nama ini tidak boleh dipakai dalam akidah, dalam istilah akidah, karena merupakan penamaan yang baru dan diada-adakan. Dan di dalam istilah tasawuf itu sendiri
Di dalamnya terkandung, kata beliau, igawan kaum sufi. Jadi orang sufi itu sukanya ngigo. Buktinya apa? Yang dijadikan patokan mereka di dalam beragama yaitu kalau mereka dapat pangsit, katanya. Kan itu bagian dari ngigo. Assalamualaikum. Dan juga pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam akidah. Katanya bermimpi bertemu Rasulullah, nyium kakinya dan yang lainnya. Sehingga apa? Orang yang mengatakan itu harus diapain? Harus diagungkan dan dipuja. Ini siapa? Agama siapa yang mengajarkan demikian? Kemudian mereka dapat pangsit lagi, kalau zikir harus seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Ini tasawuf. Maka penamaan tasawuf itu ini sering istilah tasawuf ini bahkan banyak ditambah. Ada istilah tasawuf modern, ada tasawuf filsafat, macam-macam dihiasi oleh mereka. Padahal intinya sama. Maka penamaan ini tidak boleh. Penamaan ini tidak boleh karena penamaan ini tidak dikenal pada generasi awal umat Islam. Penamaan ini tidak dikenal setelah itu atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam. Karena istilah tasawuf ini memang asalnya dari luar Islam, kemudian dibawa ke Islam sehingga dipelajari dan dianggap itu bagian dari akidah Islam. Sehingga mereka menamakan akidahnya dengan tasawuf. Di sini dibawakan komentar dari Dr. Sabir Taibah. Beliau memberikan komentar dalam kitabnya As-Sufiyah Mu'taqadan wa Maslakan. Akidah sufi dan juga cara beragamanya orang-orang sufi. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan jelas bahwa tasawuf itu dipengaruhi oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Ini asal sumber akidah tasawuf. Dan penamaan tasawuf itu sendiri itu dipengaruhi oleh pendeta Nasrani. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam diri di biara-biara. Makanya ada biarawati gitu ya, tempat khusus mereka. Dan ini banyak sekali. Maka Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Maka ketika memurnikan negara atau mengadakan futuhat atau pembebasan negeri-negeri dan menjadikan negeri tersebut sebagai negeri Islam, maka diberantas itu. Tapi namanya pemberantasan keyakinan-keyakinan itu kadang masih ada bekasnya. Sehingga bekasnya inilah yang akan muncul kembali pada sebagian kaum muslimin yang masih masih lemah imannya, masih lemah ilmunya. Maka Islam memberikan pengaruh yang terbaik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. Inilah di antara keutamaan akidah Islam itu sendiri. Jadi akidah Islam ini memperbaiki kehidupan dan juga memperbaiki tata cara ibadah mereka di dalam beragama. Maka kita bisa saksikan kehidupan orang selain Islam itu enggak teratur, enggak beres. Kelihatannya mungkin enak, tapi enggak ada yang baik sama sekali. Bahkan cara ibadah mereka pun
Kalau kita menggunakan akal sehat, memperhatikan cara ibadah mereka itu tidak masuk akal. Hah? Coba cara ibadahnya orang Nasrani gimana? Jangan pernah bersama. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, ini ada apa dengan tembok? Islam tidak pernah mengajarkan itu. Cuma ada sebagian kaum muslimin apa yang mulai terpengaruh dengan mereka, itu aja. Sehingga apa, kalau datang ke Ka'bah, nah, ada sebagian yang ingin meratapi itu juga, meratapi Ka'bah, tidak boleh. Ada amalan tertentu yang khusus antara apa yang disebut dengan antara pintu dengan hajar itu. Tapi cuma hanya menempelkan ini dengan berdoa terserah. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Kalau mereka kan meratapinya ngeri, bukan cuma nempelin badan. Nah, kemudian di antara komentar lagi, yaitu Syekh Dr. Ihsan Ilaihi Zahir rahimahullah. Beliau ini salah seorang ulama ahlu sunnah yang sangat besar membela akidah ahlu sunnah dan menjelaskan penyimpangan khususnya orang-orang Syiah, Rafidhah, nah, dan juga yang semisal dengan mereka. Beliau berkata di dalam bukunya At-Tasawwuf Al-Mansha' wal Masdar wal Masadir. Tasawuf, awal munculnya dan sumber keyakinannya. Beliau mengatakan, apabila kita memperhatikan dengan teliti tentang ajaran sufi yang pertama dan terakhir, yang pertama dan belakangan, serta pendapat-pendapat yang dinukil dan diakui oleh mereka di dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab tasawuf, baik yang lama maupun yang baru, maka kita akan melihat dengan jelas perbedaan yang sangat jauh antara sufi dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau. Begitu juga kita tidak pernah melihat adanya bibit-bibit sufi atau cikal bakal sufi itu di dalam perjalanan hidup Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi tidak ada istilahnya. Jadi orang yang paling sufi itu Rasulullah, tidak ada. Atau orang yang paling sufi adalah Abu Bakar atau Umar atau Utsman, tidak ada istilahnya. Mereka jangan mungkin kalau yang mengatakan. Maka para ulama tidak pernah membuat istilah-istilah seperti itu. Maka ini juga diantara perkara yang harus kita hindari. Seperti ada seorang dai yang mengatakan, premannya Nabi adalah Nabi Musa. Astagfirullahaladzim. Sinten pernah dengar? Jangan. Sinten. Saya nggak mau nyebut orangnya. Dikenal dengan At-Taqi, Hanan At-Taqi. Ini bantahan untuk dia. Dia banyak sekali. Bahkan ada perkataan dia yang sangat buruk sekali kepada Ummul Mukminin. Subhanallah. Cewek yang paling gaul. Astagfirullah. Maka dialah bibit-bibit orang-orang sufi itu. Bukan bibit, maksudnya anak cucunya orang sufi. Assalamualaikum. Maka kita berhati-hati dengan seperti ini.
yang mereka sedangkan apa? Nabi SAW dan para sahabat beliau adalah sebaik-baik pilihan Allah dari para hambanya setelah para nabi dan para rasul. Sebaliknya, kita bisa melihat bahwa ajaran tasawuf itu asalnya diambil dari para pendeta Kristen. Nah, kok bisa dikatakan orang tasawuf atau sufi itu dari Rasulullah, atau orang yang paling sufi Rasulullah? Nggak bisa. Kemudian diambil dari Brahmana, Hindu, Yahudi, serta kezuhudan Buddha. Konsep Asy'ubi di Iran, yaitu konsepnya orang Syiah, yang merupakan Majusi atau Asy'ubi di sini dijelaskan itu salah satu kelompok Majusi di periode awal kaum Sufi, dan juga Gnosia Yunani dan pemikiran Neoplatonisme yang dilakukan oleh orang-orang Sufi belakangan. Jadi ini sumber asal akidah mereka dari sana, bukan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu istilah apa tadi? Tasawuf dan sufi. Maka Islam berlepas diri dari sufi dan tasawuf. Jadi tidak ada ceritanya apa Islam atau sufi itu bagian dari Islam. Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Maka kalau ada pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah sufi yang sudah mulai menjamur, mulai diyakini oleh masyarakat kita, maka kita mulai harus pelan-pelan jelaskan bahwa ini bukan dari Islam. Tidak ada bagian Islam sedikit pun padanya, karena sumbernya bukan dari Islam. Tadi dari orang Kristen, dari orang Hindu, Brahmana, Yahudi, semua di luar Islam semuanya. Dan ini beliau berkata sesudah beliau melakukan penelitian yang sangat panjang dan melihat buku-buku mereka, sehingga beliau berkata ini bukan karena asal-asalan, bukan, tapi karena beliau punya bukti, gitu. Kemudian lagi di sini dibawakan komentar salah seorang syekh atau salah seorang syekh yang bernama Abdurrahman Al-Waqil rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Masra'ut Tasawuf. Beliau berkata, sesungguhnya tasawuf itu adalah tipuan paling hina dan tercela. Jadi tasawuf ini digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk apa? Menipu kaum muslimin. Tipuan mereka yang paling hina untuk menipu kaum muslimin. Karena apa? Coba jangan perhatikan, itu mereka kaum muslimin yang terkena atau mulai ikut pemahaman mereka, zikir sampai kejang-kejang. Kalau dipikir ini jauh sekali, dan itu betul-betul menipu kaum muslimin. Luar biasa ini. Bahkan sudah dikatakan kejang, itu katanya kalau sudah kejang malah paling hebat katanya. Akidahnya sudah paling kalah kita semuanya. Ini siapa? Sumbernya dari mana? Itunya sudah nggak nyambung, kok malah kalau sudah sampai gitu dikatakan paling hebat akidahnya. Assalamualaikum. Syaitan telah membuat hamba Allah Subhanahu wa taala tertipu dengannya dan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita perhatikan, kalau kita
Orang yang zikir dengan tadi itu kita kasih tahu ini loh, nggak pernah Allah perintahkan seperti ini zikirnya. Rasulullah nggak pernah ajarkan. Kira-kira kenceng nggak marahnya? Langsung angkat parang itu. Subhanallah. Sesungguhnya tasawuf adalah kedok majusi agar ia terlihat jadi tasawuf ini perwujudan dari majusi kata beliau. Supaya apa? Ia tidak terlihat sebagai seorang ahli ibadah. Bahkan ini juga merupakan kedok musuh-musuh Islam. Makanya di antara lahan yang paling mudah musuh-musuh Islam masuk untuk merusak Islam dari jalan tasawuf, dari jalan sufi. Kita bisa saksikan di negeri kita nggak? Jalan yang paling mudah untuk diserang oleh mereka, untuk mengoyak kemurnian akidah Islam dari tubuh kaum muslimin, dari jalan ini. Dan itu dianggap sebagai Islam. Gitu. Bila diteliti lebih mendalam, akan ditemui bahwa di dalam ajaran sufi terdapat ajaran Brahmanisme, Buddhisme, Zoroasterisme, Platoisme, Yahudi, Nasrani, paganisme. Ini sufi dan tasawuf. Kemudian lagi yang keempat, di antara penamaan akidah yang menyimpang yaitu ilahiyah, ilmu ketuhanan, teologi, ilmu ketuhanan. Jadi sing penting madhep gitu. Nanti bilang sing penting madhep, mantep Subhanallah. Jadi ilahiyat adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Ini adalah nama yang dipakai oleh orang-orang filsafat dan mutakallimin, dan juga orang-orang orientalis dan orang yang mengikutinya. Bahkan bukan hanya orang filsafat dan mutakallimin, orang awam ini pun tadi metode ketuhanan itu sudah ada pada mereka tanpa disadari. Dan ini istilah-istilah ini tidak boleh dipakai, karena yang mereka maksud adalah filsafatnya kaum filosof dan penjelasan kaum mutakallimin. Ini diantara penyimpangan istilah ilahiyat tadi, teologi atau ketuhanan. Kemudian yang kelima, dengan mereka mengistilahkan akidah mereka dengan apa? Kekuatan di balik alam metafisik. Ini juga kaitannya dengan orang-orang yang hanya mengandalkan akal itu saja, dari orang-orang filsafat. Makanya mereka kalau dikatakan orang yang paling berakal, ternyata mereka adalah orang yang paling menyelisihi akal mereka. Itu. Oke. Insyaallah yang bisa disampaikan pada malam hari ini, kita baru mulai mengenal istilah-istilah itu, supaya paling tidak di sini kita seperti ini. Walaupun sekarang mungkin banyak tambahan dan banyak yang baru, ada yang baru, tapi paling tidak di sini banyak istilah yang bukan dari Islam, yang berkaitan dengan akidah. Maka apabila kita mendapati istilah-istilah akidah yang tidak ada sumbernya dari Islam, yang tidak pernah ada diajarkan oleh para ulama Islam, maka kita tidak boleh menggunakannya dan terperdaya dengannya, sehingga kita ikut-ikutan untuk menyebarkannya. Karena kalau saya sendiri dulu di masa-masa kayak sehingga saya ketika saya aliyah itu mulai kerasukan istilah tasawuf. Karena buku yang saya baca
buku tasawuf. Sehingga saya sendiri ketika ngomong sama kawan saya waktu itu, ya ngajarin tasawuf. Dan ternyata apa? Istilah ini dan akidah ini, pemahaman yang seperti ini tidak ada asal usulnya dari Islam, dan kita harus meninggalkannya. Nih, nunggu barangkali ada pertanyaan. Nah, ini pun diantara bagian dari istilah mereka di dalam mungkin tidak berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan ada kaitan juga dengan akidah, ilmu laduni. Dan bahkan ini mereka pun meyakini sebagai bagian dari agama mereka. Bahasanya agama mereka sumbernya dari mana? Laduni apa? Dari mimpi, dari semedi, dari menyendiri. Karena apa? Katanya di antara hujjah mereka, alasan mereka, dalil mereka, karena apa? Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, beliau semedi bersendiri di goa untuk mendapatkan ilmu. Itulah enak. Kan saat itu apa? Manusia dalam kondisi jauh dari kebenaran, dan manusia saat itu dipenuhi dengan bukan kebid'ahan, khurafat, tahayul lagi, bukan, tapi kesyirikan yang luar biasa hebat. Di mana-mana kesyirikan, bukan di tempat-tempat tertentu, di setiap rumah dipenuhi dengan kesyirikan. Mau kemana lagi untuk singgah? Nah, ini diantara sebabnya, dan mungkin diantara rencana Allah, Allah menggiring beliau untuk menyendiri di tempat yang tidak ada unsur-unsur kesyirikan tadi. Karena memang goanya juga kalau kita pernah lihat, mungkin kalau pernah dilihat di YouTube, ketahui itu Gua Hiro itu seperti apa? Sempit dan hampir jarang orang bakal mampir ke situ gitu. Itu kalau kita perhatikan. Nah, mungkin di situ diantara sebabnya tadi. Karena apa? Di semua tempat isinya apa? Kesyirikan. Nah, maka ilmu laduni ini bagian dari istilah yang tidak pernah dikenal di dalam Islam, dan ini dimunculkan dari orang-orang, baik itu orang tasawuf sendiri dan juga orang-orang filsafat. Karena ilmu laduni ini kita kenalnya dari siapa? Orang sufi. Maka ilmu laduni ya bagian dari tasawuf. Berarti bagian dari tasawuf. Penamaan ini berarti asalnya dari mereka. Allah Ta'ala sahabatnya. Di sini? Enggak, kiai-kiai itu kenapa? Oh ya, ya. Di antaranya ya, di antara bentuk ilmu laduni tadi, itu tadi kan dengan mengamalkan amalan-amalan itu tadi, kemudian bisa mencapai tingkatan dan derajat tadi. Kan ini tadi bagian dari tasawuf, betul. Maka ya tadi penamaan ini bisa menipu. Casing juga bisa menipu. Bahkan yang maka istilah tadi pun bukan orang pintar, bukan orang Kristen, bukan orang kafir, tapi orang kita sendiri. Bahkan tokohnya, kiai
kiainya. Maka itulah diantara sebab yang menjadikan kaum muslimin banyak yang tertipu. Assalamualaikum ya. Maka ya mudah-mudahan dengan kita mulai pelan-pelan, walaupun mungkin ini kok bahas nama-nama maksudnya apa gitu ya, kayaknya gak penting sekali gitu. Tapi dengan mengetahui istilah-istilah ini tadi saya katakan sebagian, sebetulnya sangat banyak sekali istilah-istilah mereka. Di antaranya tadi, maka istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama itu sudah ma'ruf, dan ada landasannya jelas, dan itu tertulis dalam kitab-kitab mereka yang diakui oleh para ulama. Maka dengan kita mempelajari seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufiknya sehingga kita tidak terjatuh ke dalam segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan tersebut. Allah taala alam bisa. Ada lagi atau cukup? Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan, dan di pertemuan yang akan datang itu baru dibahas aqidatus salaf, berarti masuk ke as-salaf ya. Gitu. Membahas tentang as-salaf. Nah, ini dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.